Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai IT Infrastructure and Emerging Technologies. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Anselina Maiseni dengan NIM 2210529002, Audrey Rania Putri 2210522022, dan saya selaku moderator Aura Kela Salsabila 2210523040, Dinia Pratika Utami 2210522056, Euriza Devi 2210522039, Tutut Ramadhani 2210521023, Viera Faumasi 2210522068, dan Siska Aktarina 2210523021. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama yang akan dibahas oleh Ance. Kepada Ance kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu infrastruktur TI. Kami mendefinisikan infrastruktur teknologi informasi sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi spesifik suatu perusahaan. Infrastruktur TI termasuk investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagi di seluruh perusahaan atau di seluruh unit bisnis di perusahaan. Infrastruktur TI perusahaan menyediakan landasan untuk melayani pelanggan, bekerja dengan vendor, dan mengelola proses bisnis internet perusahaan. Selanjutnya, mendefinisikan infrastruktur TI. Infrastruktur TI terdiri dari perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Tetapi, infrastruktur TI juga mencakup serangkaian layanan di seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan ini termasuk berikut, yaitu computing platform, yang digunakan untuk menyediakan layanan komputer yang terhubung untuk menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang modern, termasuk mainframe besar, komputer kelas menengah, komputer desktop dan laptop, dan layanan komputasi awan jarak jauh, serta genggam seluler. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua yaitu oleh Siska Aktarina. Kepada Siska kita persilakan. Baiklah, saya Siska Aktarina ingin membacakan materi tentang hubungan antara perusahaan, TI, infrastruktur, dan kemampuan bisnis. Jika perusahaan mampu memberikan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan secara langsung, idealnya infrastruktur ini harus mendukung bisnis perusahaan dan teknologi sistem informasi memiliki dampak yang kuat pada strategi bisnis dan TI serta layanan. Ada beberapa layanan TI. Yang pertama, layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang kedua, layanan manajemen data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Yang ketiga, layanan perangkat lunak aplikasi termasuk layanan perangkat lunak online yang menyediakan kemampuan di seluruh perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan. Yang keempat, layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instansi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data, layanan agen. Yang kelima, layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan TI. Yang keenam, layanan standar TI yang menyediakan perusahaan dan unit bisnis dengan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan. Yang ketujuh, layanan pendidikan TI yang menyediakan pelatihan penggunaan sistem untuk memperkerjakan dan menawarkan pelatihan kepada manajer tentang cara merencanakan pengelolaan investasi TI. Yang terakhir, layanan penelitian dan pengembangan TI yang memberikan penelitian kepada perusahaan tentang fungsi proyek dan investasi TI di masa depan yang dapat membantu perusahaan membedakan dirinya di pasar. Selanjutnya, evolusi infrastruktur TI.
Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. Ada 5 tahap evolusi ini masing-masing memiliki konfigurasi daya komputasi dan elemen infrastruktur yang berbeda. Yang pertama, era mainframe serbaguna dan komputer mini 1995 hingga sekarang. Pengenalan mesin bertradisionalisasi IBM 1450 dan 7090 pada tahun 1995 menandai dimulainya penggunaan komputer mainframe secara komersial secara luas. Pada tahun 1965 komputer mainframe benar-benar hadir dengan perkenalannya seri IBM 360. 360 adalah komputer komersial pertama yang dapat menyediakan pembagian waktu, multitasking, dan memori virtual dalam model yang lebih canggih. IBM telah mendominasi komputasi mainframe mulai saat ini. Selanjutnya, era komputer pribadi 1981 hingga sekarang. Meskipun komputer pribadi PC pertama yang benar-benar muncul pada tahun 1970-an, Xerox Alto, MITS, Altair 8800 dan Apple 1 dan 11. Untuk beberapa nama, mesin ini hanya didistribusikan secara terbatas ke penggemar komputer. Selanjutnya, era client atau server 1983 hingga sekarang. Pekerjaan pemrosesan komputer dibagi antara kedua jenis mesin ini. Client adalah titik masuk pengguna, sedangkan server biasanya memproses dan menyimpan data bersama, menyajikan halaman web atau mengolah aktivitas jaringan. Istilah server mengacu pada aplikasi perangkat lunak dan komputer fisik yang dijalankan oleh perangkat lunak. Jaringan server biasanya berupa mainframe, tetapi saat ini komputer server biasanya adalah versi yang lebih kuat dan komputer pribadi. Berdasarkan chip yang murah dan sering menggunakan banyak prosesor dalam satu kotak komputer atau di rak server, jaringan client atau server yang paling sederhana terdiri dari komputer client yang terhubung server dengan pemrosesan terpisah antara dua jenis mesin. Selanjutnya, untuk menyatukan jaringan mereka yang berbeda, infrastruktur TI yang dihasilkan menggunakan berbagai perangkat keras komputer dan jaringan yang lebih kecil menjadi jaringan seluruh perusahaan sehingga informasi dapat diperoleh mengalir bebas di seluruh organisasi dan antara perusahaan dan organisasi lain TIONS. Selanjutnya, era cloud dan mobile computing 2000 hingga sekarang. Pertumbuhan kekuatan bandwidth internet telah mendorong model client atau server melangkah lebih maju menuju yang disebut model komputasi awan. Komputasi awan mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke kumpulan sumber daya komputasi bersama komputer, penyimpanan aplikasi, dan layanan melalui jaringan seringkat internet. Selanjutnya, penggerak teknologi untuk evolusi infrastruktur. Ada beberapa macam. Yang pertama, hukum Moorer dan kekuatan mikroprosesor. Pada tahun 1965, Gordon Moore, Direktur Laboratorium Riset dan Pengembangan Fairchild Semiconductor, menulis di majalah elektronik bahwa sejak chip mikroprosesor pertama diperkenalkan pada tahun 1959, jumlah komponen pada sebuah chip dengan biaya produksi per komponen terkecil, umumnya transistor, telah meningkat. Setidaknya ada 3 varian hukum Moore. Tidak ada yang pernah dinyatakan Moore. Yang pertama, kekuatan mikroprosesor berlipat ganda setiap 18 bulan. Yang kedua, kekuatan komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dan yang ketiga, harga komputasi turun setengahnya setiap 18 bulan. Yang kedua, hukum penyimpanan digital massal. Penggerakan teknologi kedua dari perusahaan infrastruktur TI adalah hukum penyimpanan digital massal. Jumlah informasi digital kira-kira 2 kali lipat setiap tahun. Lyman dan varian 2003. Yang ketiga, hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan.
Metcalfe dan lainnya menunjuk pada peningkatan skala pengembalian yang diterima anggota jaringan karena semakin banyak orang yang bergabung dengan jaringan. Yang keempat, mengurangi biaya komunikasi dan internet. Penggerak teknologi keempat yang mengubah infrastruktur TI adalah penurunan biaya komunikasi yang cepat dan pertumbuhan eksponensial dalam ukuran internet. Yang terakhir, standar teknologi melepaskan skala ekonomi yang kuat dan menghasilkan penurunan harga karena produsen fokus pada produk yang dibuat dengan standar tunggal. Tanpa skala ekonomi ini, komputasi apapun akan jauh lebih mahal daripada yang terjadi saat ini. Menjadi platform komunikasi klien desktop dan seluler standar sekarang berbagi sorotan dengan standar lain seperti sistem operasi Apple iOS dan Macintosh dan sistem operasi Android. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Siska. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Viera. Kepada Saudara Viera kita persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembacaan materi berikutnya, yaitu mengenai komponen infrastruktur TI. Secara umum, komponen infrastruktur TI ada 7, yaitu pertama, platform perangkat keras komputer, yang kedua, platform sistem operasi, ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan, yang keempat, manajemen dan penyimpanan data, yang kelima, platform jaringan atau telekomunikasi, yang keenam, platform internet, dan yang terakhir, layanan konsultasi dan integritas sistem. Pertama yaitu platform perangkat keras komputer. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan menghabiskan 688 miliar dolar untuk perangkat keras komputer pada tahun 2020, termasuk mainframe, server, PC, tablet, dan telepon pintar. Semua perangkat ini merupakan platform perangkat keras komputer untuk komputasi perusahaan dan pribadi di seluruh dunia. Kini, hanya IBM yang menjadi satu-satunya penyedia mainframe. IBM juga telah menggunakan kembali sistem mainframe-nya sehingga dapat digunakan sebagai server raksasa untuk jaringan perusahaan dan sistem web perusahaan. Satu mainframe IBM dapat menjalankan ribuan contoh perangkat Linux atau Windows Server dan mampu menggantikan ribuan server yang lebih kecil. Yang kedua, platform sistem operasi. Sistem operasi terkemuka untuk server perusahaan adalah Microsoft Windows Server, Unix, dan Linux. Microsoft Windows Server mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan di seluruh perusahaan dan menarik bagi organisasi yang mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Unix dan Linux dapat diskalakan andal dan jauh lebih murah daripada sistem operasi mainframe. Mereka juga dapat berjalan di berbagai jenis prosesor. Penyedia utama sistem operasi Unix adalah IBM, HP, Oracle Sun, masing-masing dengan versi yang sedikit berbeda dan sebagian tidak kompatibel. Yang ketiga yaitu aplikasi perangkat lunak perusahaan. Penyedia perangkat lunak aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga termasuk dalam kategori ini adalah perangkat lunak middleware yang disediakan oleh vendor seperti IBM dan Oracle. Untuk mencapai integrasi menyeluruh dengan menghubungkan sistem aplikasi perusahaan yang ada, Microsoft berusaha untuk pindah ujung bawah pasar ini dengan berfokus pada usaha kecil dan menengah. Yang keempat, manajemen dan penyimpanan data. Perangkat lunak manajemen basis data perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga dapat diakses dan digunakan secara efisien. Penyedia perangkat lunak basis data terkemuka adalah IBM, Oracle, Microsoft, dan Sybase. Yang kelima yaitu platform jaringan telekomunikasi. Windows Server sebagian besar digunakan sebagai sistem operasi jaringan area lokal, diikuti oleh Linux dan Unix. Platform telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan layanan telekomunikasi atau telepon yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet.
Vendor layanan telekomunikasi terkemuka termasuk AT&T dan Verizon. Pasar ini meledak dengan penyedia baru nirkabel seluler, internet berkecepatan tinggi, dan layanan telepon internet. Yang keenam yaitu platform internet. Platform internet mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen untuk mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan peralatan kabel atau nirkabel. Revolusi internet benar-benar menciptakan ledakan di komputer server, dengan banyak perusahaan yang mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan operasi internet mereka. Yang terakhir yaitu layanan konsultasi dan integritas sistem. Saat ini, bahkan sebuah perusahaan besar tidak memiliki staf, keterampilan, anggaran, atau pengalaman yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara keseluruhan infrastruktur TI-nya. Perusahaan signifikan dalam proses bisnis dan prosedur, pelatihan dan pendidikan, dan integritas perangkat lunak. Perusahaan konsultan terkemuka yang menyediakan keahlian ini antara lain Accenture, IBM Global Service, HP, Infosys, dan Wipro Technologies. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu oleh Tutut. Kepada Saudari Tutut, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tren platform hardware kontemporer. Kekuatan meledaknya teknologi perangkat keras dan jaringan komputer telah mengubah secara dramatis bagaimana bisnis mengatur daya komputasi mereka. Menempatkan lebih banyak kekuatan pada jaringan dan perangkat genggam. Kami melihat 8 tren perangkat keras: platform mobile digital, konsumerisasi TI, komputasi kuantum, virtualisasi, komputasi awan, komputasi tepi, komputasi hijau, dan prosesor performa tinggi atau hemat daya. Yang pertama, platform digital muncul seluler. Pada bab 1 menunjukkan bahwa platform komputasi digital mobile telah muncul sebagai alternatif untuk PC atau komputer yang lebih besar. Smartphone seperti iPhone, Android, dan BlackBerry telah menggunakan banyak fungsi PC, seperti transmisi data yang berselancar di web, mentransmisikan email dan pesan instan, menampilkan konten digital, dan bertukar data dengan sistem perusahaan internal. Platform mobile baru ini juga mencangkup netbook kecil dan ringan yang dioptimalkan untuk komunikasi nirkabel dan akses internet. Smartphone dan komputer tablet menjadi sarana penting untuk mengakses internet. Perangkat ini semakin banyak digunakan untuk komputasi bisnis maupun untuk aplikasi konsumen. Misalnya, eksekutif senior di General Motors menggunakan aplikasi smartphone untuk menelusuri fungsi informasi penjualan kendaraan, kinerja keuangan, metrik manufaktur, dan status manajemen proyek. Yang kedua, konsumerisasi teknologi informasi dan BIOT atau Bring Your Own Device adalah salah satu aspek konsumerisasi TI, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumen menyebar ke dalam organisasi bisnis. Konsumerisasi TI mencangkup tidak hanya perangkat mobile personal, tetapi juga menggunakan layanan perangkat lunak seperti Google dan Yahoo, Gmail, Google Apps, dan Dropbox. Konsumerisasi TI memaksa bisnis, terutama perusahaan besar, untuk memikirkan kembali cara mereka memperoleh dan mengelola peralatan dan layanan teknologi informasi. Secara historis, setidaknya di perusahaan besar, Departemen TI, pusat bertanggung jawab untuk memilih dan mengelola teknologi informasi dan aplikasi yang digunakan oleh perusahaan dan karyawannya. Ini melengkapi karyawan dan komputer desktop dan laptop yang dapat mengakses sistem perusahaan dengan aman. Bagian TI mempertahankan kontrol dan perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut dilindungi dan sistem informasi tersebut melayani tujuan perusahaan dan manajemennya. 3. Komputasi kuantum.
Komputasi kuantum menggunakan prinsip fisika kuantum untuk merepresentasikan data dan melakukan operasi pada data tersebut. Sementara komputer konvensional menangani bit data sebagai 0 atau 1, tetapi tidak keduanya. Komputasi kuantum dapat memproses unit data sebesar 0,1 atau keduanya secara bersamaan. Sebuah komputer kuantum akan mendapatkan kekuatan pemrosesan yang kuat melalui kemampuan untuk berada di beberapa keadaan sekaligus, memungkinkannya untuk memecahkan beberapa masalah ilmiah dan bisnis jutaan kali lebih cepat daripada yang dilakukan oleh saat ini. IBM telah menyediakan komputasi kuantum untuk masyarakat melalui IBM Cloud. Alphabet, Google, Microsoft, Intel, dan NASA juga bekerja pada platform komputasi kuantum. Komputasi kuantum masih merupakan teknologi baru, tetapi aplikasinya di dunia nyata terus berkembang. Yang keempat, virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian seperangkat sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data, sehingga semua yang dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Virtualisasi memungkinkan satu sumber daya fisik seperti server atau perangkat penyimpanan untuk menampilkan pengguna sebagai beberapa sumber logis. Yang kelima, komputasi awan. Komputasi awan adalah model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan, terutama internet. Sumber daya komputasi dapat diakses pada dasar yang dibutuhkan dari perangkat dan lokasi yang terhubung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Euriza. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komputasi awan. Menurut Institut Standar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat (NIST), mendefinisikan bahwa komputasi awan memiliki beberapa karakteristik penting. Di antaranya, yang pertama, on-demand self-service. Konsumen dapat memperoleh kemampuan komputasi tersebut sebagai waktu server atau penyimpanan jaringan sesuai kebutuhan secara otomatis sendiri. Yang kedua, akses jaringan di mana-mana. Sumber daya cloud dapat diakses menggunakan stand jaringan dan perangkat internet, termasuk platform seluler. Yang ketiga, elastisitas yang cepat. Sumber daya komputasi dapat disediakan dengan cepat, meningkat atau menurun untuk memenuhi perubahan permintaan. Komputasi awan sendiri terdiri dari 3 jenis layanan. Yang pertama, infrastruktur awan sebagai layanan. Pelanggan menggunakan pemrosesan penyimpanan jaringan dan sumber daya komputasi lainnya dari penyedia layanan awan untuk menjalankan sistem informasinya. Misalnya, Amazon menggunakan kapasitas jaringan infrastruktur TI untuk menyediakan lingkungan awan berbasis luas yang menjual layanan infrastruktur TI. Ini termasuk Simple Storage Service untuk menyimpan data pelanggan dan layanan Elastic Computer Cloud untuk menjalankan aplikasi mereka. Pengguna hanya membayar untuk jumlah komputasi dan kapasitas penyimpanan yang sebenarnya mereka gunakan. Yang kedua, platform awan sebagai layanan. Pelanggan menggunakan alat infrastruktur dan pemrograman yang didukung oleh penyedia layanan awan untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Contohnya Force.com, milik Salesforce.com yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi yang di-host di servernya sebagai layanan. Yang ketiga, perangkat lunak awan sebagai layanan. Pelanggan menggunakan perangkat lunak yang diselenggarakan oleh vendor di infrastruktur awan vendor dan dikirimkan melalui jaringan. Contohnya Google Apps yang menyediakan aplikasi bisnis secara umum. Google Apps membebankan biaya langganan tahunan kepada pengguna. Meskipun Google Apps juga memiliki versi gratisnya. Pengguna mengakses aplikasi ini dari browser web dan data perangkat lunak dipelihara di server jarak jauh penyedia layanan. Komputasi awan sendiri memiliki beberapa kelemahan, kecuali pengguna membuat ketentuan untuk menyimpan data mereka secara lokal. Tanggung jawab penyimpanan dan kontrol data ada di tangan penyedia. Beberapa perusahaan mengkhawatirkan risiko keamanan yang terkait dengan mempercayakan data dan sistem penting mereka kepada vendor luar yang juga bekerjasama dengan perusahaan lain. Namun, startup dan perusahaan kecil dengan sumber daya dan anggaran TI terbatas akan sangat merasakan layanan cloud publik membantu mereka. Yang keenam, komputasi tepi.
Komputasi tepi adalah metode untuk mengoptimalkan sistem komputasi awan dengan melakukan beberapa pemrosesan data pada sekumpulan server yang terhubung di tepi jaringan, di dekat sumber data. Hal ini mengurangi jumlah data yang mengalir bolak-balik antara komputer lokal dan perangkat lain serta pusat data cloud. Misalnya, anjungan minyak di lautan mungkin memiliki ribuan sensor yang menghasilkan data dalam jumlah besar, mungkin untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Data tidak perlu dikirim melalui jaringan segera setelah diproduksi, sehingga sistem komputasi edge lokal dapat mengkompilasi data dan mengirimkan laporan harian ke pusat data atau pusat cloud untuk penyimpanan jangka panjang. Hal ini sangat ideal untuk situasi di mana penundaan milidetik tidak dapat dipertahankan, seperti dalam layanan keuangan, manufaktur, atau kendaraan otonom. Yang ketujuh, komputasi hijau. Green Computing atau Green IT mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan dan jaringan, serta sistem komunikasi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Mengurangi konsumsi daya komputer telah menjadi prioritas hijau yang sangat tinggi. Yang kedelapan, prosesor tinggi dan hemat daya. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan daya dan perangkat keras adalah dengan menggunakan prosesor tinggi dan hemat daya. Teknologi ini memungkinkan 2 atau lebih mesin pengolah dengan kebutuhan daya yang berkurang dan disipasi panas untuk melakukan tugas lebih cepat daripada chip yang haus sumber daya dengan satu inti pengolahan tunggal. Intel dan produsen chip lainnya telah mengembangkan mikroprosesor yang meminimalkan konsumsi daya, yang penting untuk memperpanjang masa pakai baterai di perangkat digital bergerak kecil. Mikroprosesor yang sangat hemat daya seperti ARM, prosesor A4 dan A5 dari Apple, dan Intel Atom ada di netbook, media player digital, dan smartphone. Prosesor dual core A5 yang digunakan di iPhone 4S dan iPad 2 memiliki sekitar 1/50 sampai 1/30 konsumsi daya prosesor dual core laptop. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Audrey. Baiklah, saya Audrey Rania Putri dengan NIM 2210522022 akan menjelaskan tentang platform dan tren perangkat lunak. Jadi ada 4 tema utama dalam perkembangan platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama, open source software. Open source software adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk umum dan dapat dimodifikasi, diubah, dan dibagikan kembali oleh siapa saja. Dalam open source software, pengguna memiliki hak untuk mengakses, memodifikasi, dan menggunakan kode sumber tanpa harus membayar lisensi atau royalti kepada pengembang atau pemilik perangkat lunak. Salah satu open source software yang terkenal adalah Linux. Linux dibuat oleh programmer asal Finlandia bernama Linus Torvalds dan pertama kali diposting di internet pada Agustus 1991. Sistem operasi Linux didesain untuk berjalan pada berbagai macam perangkat keras, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan tersedia dalam versi gratis yang dapat diunduh dari internet atau dalam versi komersial berbiaya rendah yang langsung disertai alat dan dukungan seperti Red Hat. Linux adalah sistem operasi terdepan untuk server, komputer mainframe, dan superkomputer. IBM, HP, Intel, dan Dell menjadikan Linux sebagai bagian sentral dari penawaran mereka kepada perusahaan. Linux memiliki implikasi mendalam untuk platform perangkat lunak korporat karena Linux dapat bekerja di semua platform perangkat keras utama. Selain itu, banyak pengembang dan pengguna individu yang memilih Linux karena kemampuan untuk menyesuaikan dan mengontrol sistem operasi mereka secara penuh. Yang kedua yaitu software for the web. Software for the web atau dikenal juga sebagai web application adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan di lingkungan web. Perangkat lunak ini dapat diakses melalui browser web atau digunakan oleh pengguna untuk memproses, menyimpan, dan mengakses data melalui internet. Keuntungan dari software for the web adalah aksesibilitasnya yang tinggi karena dapat diakses oleh pengguna dari mana saja dengan koneksi internet. Selain itu, aplikasi web juga lebih mudah dipengaruhi dan diintegrasikan dengan sistem lain karena berjalan di lingkungan web. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang tidak bergantung pada sistem operasi dan prosesor. Java dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan ditujukan untuk berjalan pada lingkungan web. Java sering digunakan untuk membuat aplikasi web yang kompleks seperti aplikasi perbankan online, sistem manajemen inventaris, dan aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Java memiliki fitur keamanan yang kuat dan mudah dikelola, sehingga cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi web yang membutuhkan keamanan tinggi. Selanjutnya yaitu ada Hypertext Markup Language atau yang biasa disebut dengan HTML. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web.
HTML memberikan struktur dan konten pada halaman web dengan menggunakan tag atau penanda khusus. Tag HTML memberitahu browser bagaimana menampilkan konten pada halaman web seperti teks, gambar, tabel, dan video. HTML5 juga mendukung perkembangan aplikasi web responsif dan mobile friendly, sehingga halaman web dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat termasuk desktop, tablet, dan smartphone. HTML5 telah menjadi standar de facto dalam pengembangan web modern dan banyak digunakan oleh pengembang web di seluruh dunia. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi web interaktif. JavaScript banyak digunakan untuk membuat efek animasi, validasi formulir, memanipulasi halaman web, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu web service dan service-oriented architecture. Web service adalah sebuah metode komunikasi antara dua aplikasi perangkat lunak melalui jaringan internet. Web service menyediakan sebuah standar komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis aplikasi dan platform yang berbeda. Dengan menggunakan web service, aplikasi dapat berinteraksi dan bertukar data dengan mudah dan efektif melalui jaringan internet. Service Oriented Architecture atau SOA adalah sebuah arsitektur perangkat lunak yang berfokus pada penggunaan web service untuk menghubungkan berbagai aplikasi perangkat lunak yang berbeda dalam sebuah sistem. SOA didesain agar aplikasi dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain melalui web service dengan cara yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. SOA menggunakan konsep service sebagai unit dasar untuk membangun sebuah sistem yang terdiri dari berbagai layanan. Setiap layanan ini dapat berfungsi secara independen dan dapat diakses oleh aplikasi lain melalui web service. Dengan SOA, sistem dapat dibangun dengan lebih modular dan fleksibel, sehingga memungkinkan aplikasi untuk lebih mudah diintegrasikan satu sama lain dan diperbarui dengan lebih mudah. Yang keempat yaitu software outsourcing dan cloud service. Software outsourcing adalah praktik mempekerjakan perusahaan atau individu lain untuk mengembangkan, mengelola, dan memelihara perangkat lunak untuk suatu organisasi. Outsourcing perangkat lunak dapat membantu organisasi mengurangi biaya pengembangan dan mempercepat pengembangan perangkat lunak. Cloud service adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak melalui internet, seperti layanan penyimpanan data, layanan komputasi, dan layanan aplikasi. Cloud service memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya yang diperlukan dengan mudah dan fleksibel tanpa harus memiliki perangkat keras atau infrastruktur perangkat lunak mereka sendiri. Layanan cloud dapat membantu organisasi menghemat biaya infrastruktur perangkat keras dan lunak dan memungkinkan organisasi untuk mengakses dan mengelola data mereka dari mana saja dan kapan saja asalkan terhubung ke internet. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Dinia. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih tantangan dalam mengelola infrastruktur dan solusi manajemen TI. Menciptakan dan mengelola infrastruktur TI yang koheren menimbulkan berbagai tantangan. Yang pertama, berurusan dengan perubahan platform dan teknologi. Yang kedua, manajemen dan tata kelola. Yang ketiga yaitu melakukan investasi infrastruktur yang bijak. Yang pertama, berurusan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Seiring pertumbuhan perusahaan, mereka seringkali dengan cepat melampaui infrastruktur mereka. Ketika perusahaan menyusut, mereka bisa terjebak dengan infrastruktur yang berlebihan yang dibeli pada masa yang lebih baik. Perusahaan yang menggunakan platform komputasi mobile dan komputasi awan akan membutuhkan kebijakan, prosedur, dan alat baru untuk mengelola platform ini. Mereka perlu menginventarisir semua perangkat seluler yang digunakan untuk bisnis dan mengembangkan kebijakan dan alat untuk melacak, memperbarui, dan mengamankan perangkat tersebut, serta untuk mengontrol data dan aplikasi yang berjalan di dalamnya. Perusahaan seringkali menggunakan perangkat lunak manajemen perangkat seluler atau MDM yang memantau, mengelola, dan mengamankan perangkat seluler yang digunakan di berbagai penyedia layanan seluler dan di seluruh beberapa sistem operasi seluler yang digunakan dalam organisasi.
Alat bantu MDM memungkinkan Departemen TI untuk memantau penggunaan perangkat seluler, menginstal atau memperbarui perangkat lunak seluler, mencadangkan dan memulihkan perangkat seluler, serta menghapus perangkat lunak dan data dari perangkat yang dicuri atau hilang. Yang kedua yaitu mengenai manajemen dan tata kelola. Tata kelola TI adalah suatu proses, bukan suatu acara pada suatu waktu, bukan kepanitiaan juga, bukan departemen. Tujuan tata kelola TI adalah untuk memastikan pengiriman hasil bisnis bukan kinerja sistem TI atau manajemen risiko TI yang akan memperkuat gagasan TI sebagai tujuan itu sendiri. Sebaliknya, tata kelola TI adalah tantangan keputusan TI yang berdampak pada nilai bisnis. Oleh karena itu, proses memantau dan mengendalikan keputusan TI yang mungkin berdampak positif atau negatif pada hasil bisnis. Konsep tata kelola tidak ada artinya tanpa pengakuan kepemilikan dan tanggung jawab. Stakeholder kunci dalam satu organisasi memiliki saham kepemilikan dalam organisasi, sedangkan manajemen bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan ini. Selanjutnya yaitu mengenai membuat investasi infrastruktur yang bijak. Infrastruktur TI merupakan investasi besar bagi perusahaan. Jika terlalu banyak dana yang dihabiskan untuk infrastruktur, maka akan menganggur dan menjadi penghambat kinerja keuangan perusahaan. Jika terlalu sedikit yang dibelanjakan, layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing perusahaan akan mengungguli perusahaan yang kurang berinvestasi. Keputusan untuk membeli perangkat TI atau menyewanya dari penyedia eksternal biasanya disebut keputusan sewa atau beli. Komputasi awan adalah cara berbiaya rendah untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas, tetapi perusahaan harus mengevaluasi opsi ini dengan hati-hati mengingat persyaratan keamanan dan dampaknya terhadap proses bisnis dan alur kerja. Dalam beberapa kasus, biaya menyewa perangkat lunak lebih mahal daripada membeli dan memelihara aplikasi secara internal, atau perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang berlebihan untuk suatu layanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Dinia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab.